Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang Mahmud, yaitu mamah muda yang pernah didatangi oleh sesosok gaib ketika dia tidur sendirian di rumah kontrakannya. Mari kita ceritakan kisahnya. Kita sebut saja perempuan ini bernama Mbak Yani. Malam itu terasa sunyi, hanya suara rintik hujan yang terdengar dari luar rumahnya atau luar kontrakannya. Cerita ini terjadi pada tahun 2020. Mbak Yani ini baru saja menikah sekitar 4 bulan yang lalu dan memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah kontrakan yang kecil. Letaknya cukup sepi. Kontrakan kanan dan kirinya sepi karena tidak ada yang menghuninya. Awalnya, semua berjalan biasa saja. Hingga 2 bulan setelah menikah, ia mendapatkan kabar baik bahwa Mbak Yani ini hamil. Karena kondisi kehamilannya yang masih muda, ia lebih banyak untuk berdiam diri di rumah. Kesehariannya itu untuk menyiapkan dagangannya yang akan dijual oleh suaminya. Jadi suaminya ini bekerja sebagai pedagang angkringan, dan Mbak Yani ini membantu suaminya untuk menyiapkan dagangannya di siang sampai sore hari. Dan malam harinya dijual oleh suaminya sendiri. Dan itu terjadi setiap hari, dari pukul sore sampai malam. Mbak Yani itu dikontrakan sendirian. Awalnya, dengan kesendiriannya, ia merasa tidak ada yang mengganggunya, semua berjalan biasa saja. Akan tetapi, semua berubah di suatu malam. Malam itu gerimis, hujan turun secara perlahan, angin bertiup lembut yang membuat suasana semakin sunyi dan dingin. Setelah melakukan sholat isya, Mbak Yani merasa kelelahan dan akhirnya Mbak Yani memutuskan untuk tidur lebih awal dari biasanya. Mbak Yani lalu mematikan lampu kamarnya dan merebahkan badannya di kasur sambil mengelus-elus perutnya yang semakin membesar. Saat mata Mbak Yani mulai terpejam, Mbak Yani merasa ada yang mengelus telapak kakinya. Sentuhannya lembut seperti belayan. Ia mencoba untuk membuka matanya sebentar, tetapi tidak melihat apapun. Mbak Yani berpikir mungkin itu hanya pikirannya saja, karena dia merasa kecapean. Dan Mbak Yani memutuskan untuk tidur kembali. Saat matanya mulai terpejam, beberapa saat kemudian, di tengah lelapnya, Mbak Yani ingin mengganti posisi tidurnya. Yang tadinya tidurnya menghadap langit-langit atapnya, ia ingin mengganti posisi tidurnya menjadi miring. Namun, pada saat itu, Mbak Yani merasakan sesuatu yang lebih nyata. Sebuah tangan kasar tiba-tiba menyentuh perutnya dari arah belakang. Dan yang lebih mengerikannya lagi, Mbak Yani mendengar suara pelan yang terdengar jelas di telinganya. Dok. Dalam bahasa Jawa, dok itu adalah panggilan untuk anak perempuan. Suara itu lirih, akan tetapi terdengar sangat jelas di telinga Mbak Yani. Mbak Yani langsung tersentak kaget. Jantungnya berdetak sangat kencang. Mbak Yani ingin menoleh, tapi tubuhnya terasa kaku. Perlahan, dengan sisa-sisa keberaniannya Mbak Yani, ia berusaha bangun dari tempat ranjangnya dan menyalakan lampu kamarnya. Akan tetapi ruangan itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun rasa takut yang dialami oleh Mbak Yani masih terguncang di dadanya. Dan perutnya mulai terasa kaku dan sedikit sakit. Mbak Yani tidak berani untuk tidur lagi pada malam itu karena rasa takut terus menghantui Mbak Yani.
Tanpa pikir panjang, Mbak Yani mencoba untuk menelpon suaminya. Namun panggilan tidak segera diangkat karena mungkin angkringannya sedang ramai. Dan Mbak Yani pun masih panik. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kontrakannya itu. Malam itu Mbak Yani tidur di rumah mertuanya. Perasaannya masih kacau dan tubuhnya masih gemetar. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia alami. Apakah itu hanya mimpi? Apakah hanya perasaan Mbak Yani saja? Atau ada sesuatu yang benar-benar menjadi penunggu di kontrakan yang ia huni? Sejak kejadian itu, Mbak Yani tidak berani untuk tidur sendirian di kontrakan itu. Karena ekonomi yang belum cukup untuk pindah kontrakan, akhirnya terpaksa suami dan Mbak Yani memutuskan untuk tetap tinggal di kontrakan tersebut. Akan tetapi, kejadian itu membuat Mbak Yani itu trauma untuk tidur sendirian di kontrakan itu. Mbak Yani rela untuk menunggu suaminya hingga selesai berjualan. Dan sekarang alhamdulillah mereka sudah punya rumah sendiri. Akan tetapi kejadian yang dialami Mbak Yani tidak akan pernah terlupakan. Apapun itu, Mbak Yani berharap untuk tidak pernah mengalaminya lagi. Itu saja cerita dari Mahmud, Mamah Muda. Atau kalian yang punya cerita-cerita menarik, kalian bisa langsung ceritakan cerita kalian dengan mengirimnya melalui email yang ada di deskripsi.